Kalau saya bilang, ya Allah, saya niat punya laptop, itu juga akan terkabulkan. Cuman akan lebih power kalau doa. Kenapa? Karena doa angkat tangan. Nanti kita belajar juga kenapa doa angkat tangan. Ya. Akhirnya karena saya sudah tahu ilmu itu, maka di depan etalase saya begini, Allahumma ya Allah. Saya mohon ya Allah. Saya sebut judulnya laptop. Al-Fatihah. Ya Allah. Suami saya udah jalan duluan. Dia sadar di sampingnya nggak ada istrinya gitu, dia jalan. Terus dia nengok. Dia lihat istrinya depan etalase. Kayaknya pengen banget, niat banget sampai doa punya laptop. Ya, coba. Itu berapa sih? Kata suami saya. Saya saat itu bukan minta suami saya yang beliin, Bu. Pokoknya saya doa aja. Cerita lagi nih, lucu lagi nih. Suatu ketika saya sewaktu mulai senang mengajar, kepengen banget punya laptop. Dulu sebagai dokter narkoba, namanya juga dokter narkoba ya. Iya, biasanya sosial semuanya. Memang pasiennya ada orang kaya, tapi nggak jadi kaya karena uangnya dicuri anaknya. Ya, suatu ketika saya pengen banget punya laptop. Suami saya bilang, ayo kita jalan-jalan ke toko laptop. Ya, waktu itu di daerah mana tuh, Tebet kalau nggak salah ya. Ya, jalan-jalan aja kata suami. Terus gini, Bu, punten ya, saya kasih ini ilustrasi, tapi saya senang cerita ini. Toko laptop kan ada etalasenya ya, ada laptop situ. Saya juga udah belajar bedanya doa dengan niat. Doa harus angkat tangan. Kalau niat mah begini. Ya, kalau saya bilang, ya Allah, saya niat punya laptop, itu juga akan terkabulkan. Cuman akan lebih power kalau doa. Kenapa? Karena doa angkat tangan. Nanti kita belajar juga kenapa doa angkat tangan. Akhirnya karena saya sudah tahu ilmu itu, maka di depan etalase saya begini, Allahumma ya Allah. Saya mohon ya Allah. Saya sebut judulnya laptop. Al-Fatihah. Ya Allah. Suami saya udah jalan duluan. Dia sadar di sampingnya nggak ada istrinya gitu, dia jalan. Terus dia nengok. Dia lihat istrinya depan etalase. Apa yang terjadi, Bu? Suami saya balik badan gini. Dia datangi saya, nggak langsung datengin saya untuk ngajak saya, enggak. Dia masuk ke toko itu. Dia bilang sama karyawannya, Mas, tolong kasihan ibu itu. Kayaknya pengen banget, niat banget sampai doa punya laptop. Ya, coba. Itu berapa sih? Kata suami saya. Saya saat itu bukan minta suami saya yang beliin, Bu. Pokoknya saya doa aja. Ternyata gelombang yang kena narik suami. Untuk dia yang beli. Itu mah saya syukur banget. Cuman nggak pernah saya. Ya, pokoknya doa aja. Setelah itu berikan ya, langsung pasrahkan pada Allah. Allah yang mendorong doa ini. Allah yang nanti ya membuat doa ini jalan. Ternyata yang terdekat adalah suami saya. Terus dia begini, setelah dia lihat saya sudah begini, terus dia gini dari dalam, sini. Saya tuh kaget, kirain suami saya udah jalan ke sana. Loh, kok di dalam? Kan tutup mata ya? Oh, bener katanya. Ya saya dalam. Ya santai aja gitu, saya pikir ya biasa suami kan selalu ajaknya lihat-lihat aja. Siapa yang begitu suaminya, Bu? Ibu tidak sendiri. Ibu bersama saya. Karena suami saya doyannya kita lihat-lihat aja, apapun. Ya, mau beli meja dapur kita lihat-lihat aja dulu. Saya juga mau dilihat-lihat aja gitu.
Dia tanya suami saya panggil dia Ayah Toto karena namanya Prianto. Dia panggil saya Bu Isa. Bu Isa mau laptop mana? Hah? Laptop yang mana? Tadi di depan. Terus saya panggil, coba mas, coba liatin ibu itu. Saya pikir, oh lihat-lihat aja. Cuman lihat-lihat aja kok ya. Saking takutnya kan. Ya udah, Bu Isa betul itu mau. Iya insya Allah nantilah kalau ada rezeki. Enggak sekarang aja. Hah? What? Apa mas? Sekarang aja. Ya Allah, itu saya ciumin suami saya. Orang biasanya lihat-lihat aja. Maka saya betul-betul tambah meyakini, oh ya Allah, begitulah ternyata ya kekuatan doa. Ya, saat itu juga. Barangkali kalau saya jalan sama teman-teman juga yang kena ya. Wah, maka sejak itu kalau suami ajak kita kemana-mana cuman lihat-lihat aja, saya tetap gembira. Karena sewaktu dia bilang lihat-lihat aja, saya tinggal doa. Dan akhirnya nggak lihat-lihat aja, malah dikabulkan. Ibu coba kalau ibu nggak percaya tanya nanti Mbak Nining tim saya, dia tahu persis suami saya emang begitu. Lihat-lihat aja ya. Kayak anak kecil kita bawa tuh Bu, ya, iya kita ke toko mainan, lihat-lihat aja dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa yang terjadi sebetulnya pada saat seseorang berdoa, pada saat seseorang berniat? Jadi Allah Ta'ala, yuk kita lihat lagi slide-nya. Allah menciptakan, Allah sebagai Khalik, Sang Khalik menciptakan alam semesta. Dan di dalam alam semesta itu ada manusia, kita ini. Kita kalau lihat alam semesta ini, Allahu Akbar, kayaknya kita kecil sekali di dalam alam semesta ini. Ya. Tetapi ternyata antara alam semesta ini dengan manusia itu saling mempengaruhi. Alam semesta dipengaruhi oleh manusia dan manusia juga nanti mempengaruhi alam semesta. Dari apa? Oh banyak. Dari perilakunya. Ya. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini, ya, kekayaan-kekayaan alam yang Allah berikan, ya. Dan ternyata bukan dari perilaku saja apa yang kita lakukan, juga dari pikiran dan perasaan kita mempengaruhi alam semesta. Walaupun kita sangat-sangat kecil di alam semesta itu. Baru terasa terlihat kalau kita apa Bu, naik pesawat, awalnya masih gede, manusia pas naik, ih kecil ya Allah kecil banget, ya. Iya, gunung saja kita lihat dari atas sudah kecil, apalagi manusia. Nah sekarang, bagaimana caranya manusia ini Allah berikan perangkat-perangkat untuk mempengaruhi alam semesta, ya, dengan tubuh yang Allah berikan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ternyata tubuh ini diatur oleh dua organ, otak dan jantung. Apa Bu? Otak dan jantung. Ya. Nah, orang selalu pikir otaklah segala yang mengendalikan tubuh ini. Betul. Tapi kalau nggak ada jantung atau orang bilang kolbu, maka kita bisa jadi apa? Makhluk yang seperti ini Bu. Lu mau yang kayak gini Bu? Saat-saat ini manusia bisa punya karya, ya, bikin sesuatu kayak manusia, tetapi ya hanya ada sistem otaknya, namanya robot. Tapi nggak ada sistem jantung, nggak bisa. Manusia sampai saat ini ngaku nggak bisa bikin ada sistem jantung atau sistem kolbu. Ya. Kita juga alhamdulillah ya Allah, coba pegang dulu Bu jantungnya Bu, coba Bu, ada jantungnya Bu? Alhamdulillah, nggak copot ya. Coba doa dulu ya Allah, berterima kasih alhamdulillah ya Allah. Allah ciptakan jantung, ciptakan kolbu untukku. Ya, rasakan Bu, rasakan Bu. Bisa rasakan detaknya Bu?
Ada yang nggak kerasa? Waduh. Cari Bu, cari Bu. Tengah agak ke kiri. Dep 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 dep. Kalau ibu nanti hari ini kerasanya kecil, coba nanti pas turun tangga atau naik tangga ya. Itu ibu rasa lebih kenceng lagi. Duduk, duduk, duduk. Itu. Ya, satu lagi Bu, syukuri dulu. Ayo, usap-usap kepalanya Bu. Alhamdulillah. Ada otaknya Bu? Alhamdulillah, takut lupa ya. Bilang terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Engkau ciptakan otak bagi diriku ya Allah. Ya, bayangin ibu punya otak ya. Oke. Kalau ibu nggak tahu bentuk otak ibu, kurang lebih kayak gini lah. Ya. Waktu tanggal 7 Mei juga saya cerita tentang otak. Karena memang saya senang membahas sesuatu itu dari ilmu otak dan ilmu dari tubuh kita. Ya, jadi otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Terbagi dua. Ya, di dalamnya Allah ciptakan namanya sel otak. Ya Bapak ya Bu, kita belajar sedikit anatomi. Karena ini ada di dalam diri kita. Barang siapa yang semakin kenal dirinya, maka akan semakin mengenal Sang Maha Pencipta, semakin bersyukur. Ya. Jadi ibu biasanya kalau habis belajar sama-sama kita gini, pulang ke rumah ibu seperti sepertiga dokter. Ibu mulai belajar bahasa-bahasa kedokteran. Jadi nanti kalau suami tanya, Umi belajar apa? Ya, belajar tentang neuron. Apa itu? Sel otak. Nah, sel otak ini disebut neuron. Ibu punten, maaf, memang ada di dalam kesepakatan internasional, ya. Kita tidak bisa membahasa Indonesiakan nama-nama ini karena mereka lah yang memberi nama pertama. Dan ingat, ini ciptaan Allah ya. Ilmuwan tuh cuma beri nama aja. Cuman mereka teliti, ya. Nah, jadi sel otak itu disebutnya neuron. Jumlahnya 100 miliar. Allahu Akbar. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Berarti ada berapa komputer di otak kita, Bu? 100 miliar. Allahu Akbar. Saya lahir tahun 60-an, tepatnya 68, punya 100 miliar. Ya. Mbak Desi lahir tahun berapa? Kayaknya masih muda banget. 76. 76, udah mau hampir 80. Juga punya 100 miliar, tapi otak Mbak Desi lebih canggih dari saya. Saya nggak mau sendiri. Teman-teman ibu-ibu yang lahir tahun 60-an mana? Saya cari teman, ada? Alhamdulillah, oh alhamdulillah masih banyak. Masih banyak tahun 60-an ya Bu. Rupanya belum langka. Kita punya 100 miliar Bu. Ya. Afwan, maaf. Ada yang lebih tua lagi yang tahun 50-an dan masih ikut taklim. Mana Bu? Luar biasa. Coba-coba angkat Bu. Tahun 50-an masih hadir di sini. Alhamdulillah ya Allah Ibu. Yang 82 Ibu. 82. Dan Ibu duduk di bawah. Ya Allah luar biasa. Ibu nanti ketemu saya ya. Iya, saya minta doa sama Ibu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ya, buat ibu-ibu, kakak-kakandaku yang hari ini hadir, yang usianya lebih tua dari saya, juga punya 100 miliar. Punya, ya. Memang otak kita ibu-ibu yang lahir 50-an, 60-an memang tidak canggih, tapi tangguh. Masya Allah. Makanya saking tangguhnya karya, tahu karya? Karya, produksi, teknologi saat itu, ya itu juga tangguh. Contoh, televisi yang dihasilkan oleh karya orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an, itu tangguh banget Bu. Makanya kalau dia rusak, dipukul. Iya nggak Bu? Coba ingat. Masih ingat nggak Ibu? Masih dapat Bu? TV kalau rusak, ibu kita bilang pukul nak, pukul nak.
pukul atasnya. Ibu saya orang Palembang, tinggal di Makassar, ya, pakai logat Makassar. Pukul nak, ya. Itu saya ingat banget itu, ya. Tuti Aditama, dia baca berita goyang-goyang. Saya bilang, ibu goyang-goyang TV-nya, pukul nak di atas, pak. Kalau masih jelek, sampingnya nak, pak. Jadi bagus. Ayo Bu, kita bernostalgia dulu, betul Bu? Makanya anak zaman dulu dipukul tetap jadi bagus, karena otaknya tangguh. Sekarang mana boleh TV dipukul Bu. Ibu pukul TV sekarang hancur. Karena ya, semakin tahun memang semakin canggih, tapi semakin lembut. Makanya era sekarang namanya soft touch. Selalu yang lembut.